Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Selamat sore, Sobat Otomotif Traveling. Kita sekarang ada pandemik Corona. Jadi, Sobat Otomotif Traveling kerja dari rumah. Sama kayak saya juga bekerja dari rumah, mengikuti anjuran pemerintah juga. Sekarang Otomotif Traveling akan membahas mengenai tenda Velvet dari Ninot Skytech. Kita perkenalkan dulu ownernya langsung, Mas Catur Wibowo. Silakan Mas, perkenalkan diri Mas. Baik, selamat sore buat semua pembaca, pemirsa Otomotif Traveling ya, pakai traveling. Saya Catur Wibowo, tapi sering dipanggil oleh Ninot. Jadi sebenarnya si Mas Toju bilangnya Ninot Sky, sebenarnya bukan Ninot Sky, Ninot I, jadi dipakai I bukan pakai I. Terima kasih koreksinya Mas. Ya, ya sorry saya kadang pakai bahasa Jawa. Gimana? Ada yang sekarang itu yang di belakangnya Mas Ninot, saya panggilnya Mas Ninot aja ya Mas ya. Ya, boleh. Biar lebih akrab gitu Mas. Ya. Kayaknya kita udah akrab dulu. Yang ada di belakang Mas Ninot itu apa sih Mas? Pokoknya keren Jadi banget gini, Mas. Kalau dalam istilahnya teman-teman camping off-roader itu sebutannya tenda velvet. Jadi tenda yang memang untuk velvet. Itu memang Velvet dikasih tenda atau tenda dikasih Velvet? Ya awalnya munculnya sih velvet duluan, terus kemudian karena kebutuhan teman-teman tenda itu, akhirnya memanfaatkan si velvet itu untuk dibikin sebuah tenda. Jadi makanya terus karena fokusnya di tenda ya jadinya tenda velvet. Gitu. Kegunaannya untuk apa sih? Dulu selain itu untuk tidur tentu ya. Ya, dulu itu awalnya sebenarnya ini muncul pertama kali memang khusus buat teman-teman off-road ya. Jadi kita gampang tidur di mana aja, kita gampang bikin shelter di mana aja dengan kondisi lingkungan, keadaan sekitar yang becek, banyak taman perdu misalnya dan sebagainya, tidak harus bersihin. Bahkan pernah ada yang di atas sungai pun ya, sungai kecil ya, bukan sungai kecil. Di atas sungai pun langsung bisa tidur. Karena keunggulan tenda velvet ini salah satunya karena dia ada velvet dan dia di atas tanah. Jadi kayak tempat tidur lipat lah. Oke, menarik. Terus fungsinya setelah itu akhirnya tidak merambah buat teman-teman off-road. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang suka camping, suka family camping, akhirnya mereka tertarik gitu untuk memakai tenda-tenda seperti ini. Mas, itu bahannya apa aja Mas? Kalau velvet kan kayak bahan kanvas kasar gitu ya. Velvet yang biasa. Kalau velvetnya biasanya bahannya dia pakai cordura. Oke. Pakai itu cordura. Terus tapi kalau yang tendanya, nah ini tendanya sekarang spesial nih. Artinya apa? Artinya tenda velvet ini sejak kali pertama saya bikin kayaknya tidak banyak yang bikin, tapi sekarang banyak banget yang bikin. Akhirnya saya hanya mengkhususkan tenda velvet ini yang berbahan Gore-Tex. Jadi berbahan Gore-Tex. Ya, Gore-Tex itu bahannya agak sedikit susah ya karena dia import dari Korea. Spesialisnya apa kalau pakai bahan Gore-Tex gitu Mas? Nah, bahan Gore-Tex itu dia triple, jadi dia 3 lapis. Ini sebetulnya saya ada contohnya. Nah, boleh kita lihat Mas. Cuma warnanya oranye ya, warnanya oranye. Wah. Nah ini kita di pojokan ini jadi Gore-Tex itu ada semacam ini. Bahannya sebenarnya kalau bahan luarnya macam-macam. Ada yang bahan kayak parasit gitu ada yang pakai drill gitu juga seperti ada. Tipenya ada yang rooftop juga banyak. Cuma yang jadi spesifikasinya adalah lapisan dalamnya. Jadi dia sebenarnya lapisannya seperti ini, ada lapisan kayak kain tipis kayak gini. Dan dia 3 lapis. Jadi ini kalau dibuka
Ini selain ada lapisan, ini ada yang putih-putih ini ya, kelihatan ya. Oh ya, Ini ya, sebenarnya, ya. sebenarnya ini membran lagi nih, ini lapisan lagi. Ini coating waterproofnya. Oke. Waterproofnya. Terus yang ini, nah ini spesialisnya adalah dia menutup si coating itu agar apa? Agar kalau misalnya kondensasi lah ya. Semua tenda kalau kena air, kena dingin pasti kondensasi. Dia melindungi kulit kita ini kalau kena untuk tidak dingin. Oke. Sehingga terus kelebihan lain itu dengan 3 lapis ini ada satu membran di dalam ya pasti jauh lebih kuat. Semua tenda dengan berbahan apapun itu pasti akan mengalami kondensasi. Ibaratnya kalau besi pun kena dingin pasti ngembun, pasti tembus. Ya. Nah, makanya dinginnya itu di filter lagi sama kain yang tipis seperti ini, jadi nggak terasa dingin dari dalam. Oke. Terus kalau mengenai yang bocor atau tetesan bun itu, ya pasti semua tenda akan didesain dengan 2 layer. 2 layer artinya seperti kita lihat tenda itu kan, itu layer yang tenda utamanya kan yang hijau ya, terus layer luarnya itu loreng. Jadi memang harus 2 layer. Itu untuk antisipasi kalau hujan deras, sangat deras banget, air rumah itu tidak akan Nggak masuk. Ya, tidak akan kondensasi. Oke. Kalaupun kondensasi sudah terfilter dari layer yang pertama. Apalagi dua-duanya Gore-Tex, jadi makin yummy lah. Makin. Itu kan waterproof, terus sering dipakai camping. Ada kemungkinan dia berkarat nggak sih dari bahan frame-nya velvet atau frame-nya tenda itu sendiri? Oke, kalau frame kebetulan saya ada sebenarnya. Sorry. Nah, kalau frame itu dulunya saya pernah pakai namanya aluminium alloy ya. Cuma ternyata aluminium alloy itu di Indonesia sangat susah. Pun kalau ada harganya mahal. Jadi terus akhirnya aku pakai yang namanya fiber. Seperti ini. Fiber, lebih gampang dicari, stok di Indonesia banyak, terus produsen di Indonesia juga ada banyak ya. Ada yang sudah sangat-sangat rapi lah. Terus kemudian konektornya berbahannya stainless, jadi dia tidak akan berkarat. Kalaupun ini stoknya habis, biasanya saya pakai aluminium, makin tidak berkarat lagi. Artinya dipakai kemanapun tetap aman lah ya. Aman ya. Paling kalau misalnya agak sedikit perawatan, kena benturan, kena off-roader agak sedikit itu ya, agak sedikit lalai misalnya gitu, geleng roda ya pasti pecah lah. Tapi sangat-sangat gampang, ya, tapi gampang diganti dan ini gampang dicari spare part. Oh gitu. Itu gampang. Ya, beda kalau alloy, waduh harus pesen dulu. Sekarang di Indonesia itu kebanyakan dari Thailand ya, jadi harus pesen dulu ke Thailand, lama gitu. Pun mahal. Bahan frame-nya itu ya? Ya, betul. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pakai bahan frame fiber. Ini pun juga saya punya distributor khusus ya, bahannya dari Jerman. Luar negeri, bahan lokal tapi luar negeri. Itu pernah nimbang nggak beratnya berapa Mas? Oh gitu, jadi gini, kalau kita bicara soal standar ya, karena aku sekarang udah bikin 3 ukuran. 3 ukuran itu yang standar, terus kemudian ada jumbo. Standar itu ukuran 190 kali 60. 190 kali 60. Jadi pakai velvet TNI standar. Biasa dipakai TNI. Terus kemudian ada juga saya bikin ukuran yang namanya jumbo. Jumbo itu saya bikin ukuran 200 kali 80. Jadi 2 meter kali 80. Terus sekarang ada permintaan lagi yang sedikit ekstra, jumbo itu saya di 93 kali 2 meter. Jadi 2 meter kali 93. Lebarnya sampai 90-an, lebar banget. Itu bisa untuk berapa orang tuh begitu? Rekomendasinya sih 1 orang sih ya. Tapi yang 90 bisa dipakai, kalau untuk anak-anak sih bisa berdua. Tapi kalau yang dewasa kalau itu direkomendasikan tetap sendiri. Kembali ke berat ya. Kalau berat total kalau pakai ukuran standar itu nyampe antara 10 sampai 11 kilo. Agak susah digendong ya? 11 kilo masih manageable lah, bisa digendong. Yang jumbo berapa Mas?
Kalau yang jumbo itu agak sedikit berat, Kira-kira? dia hampir 14 kilo. Karena bahan velvet jumbonya itu dia kakinya pakai besi, tidak semua pakai aluminium. Nah, kalau semua pakai kalau semua pakai aluminium nggak akan kuat. Nggak akan kuat menahan bebannya. Betul. Beban Karena kan beban frame sama karena beban. dia kan sistemnya silang gitu kan, kalau dikasih beban gede jadi penyok di kaki. Bengkok ya. Nah, makanya saya ganti dengan besi hollow 1,8 lah. Betulnya. Mas, ini yang ditunggu-tunggu sama pemirsa. Harga berapa, Mas? Harga pasaran atau harga reseller nih? Harga jual. Harga jual, oke. Karena Harga ada jual 3 ya ke harga. konsumen langsung. Oke. Nah itu Nanti sebenarnya kalau kalau di harga itu pasaran di pasaran itu karena saya spesifikasinya agak sedikit premium, yang bahan yang saya pakai itu juga premium juga karena Gore-Tex itu di pasaran cukup tinggi harga per meternya. Sekarang untuk yang standar, ukuran standar itu harganya di 2,4. Oke. 2.400.000. Kalau untuk yang jumbo yang 200 kali 80 itu di 3,2. 3.200.000. Terus kalau yang untuk yang paling jumbo, yang ekstra jumbo yang 250 itu di 3,6. Oke. Karena kenapa lumayan sih tingkat mahalnya, karena kalau yang gede memang sedikit sulit untuk bikin cutting, terutama yang shell cutting. Semuanya manual, kita belum punya alat. Apanya manual? Semua, jadi kakinya untuk bikinnya pun juga pakai matrasnya manual, potong manual ya. Oke. Masuk cetak Mas, gitu. kalau mau beli di mana, Mas? Ada Kalau toko beli- sendiri atau e-commerce atau gimana? Sebenarnya di teman-teman udah ada yang mulai menjadi reseller, kayak di Medan itu ada langsung resellernya di sana ada, terus di Jakarta udah ada juga. Tapi kebanyakan memang langsung aja sih ke aku, langsung ke Oh, di Bandung. di Bandung. Ini kan lagi pandemik corona nih. Ya. Terganggu nggak sih penjualannya? Kalau terganggu iya pasti, karena ada penurunan. Bahkan untuk beberapa pesanan yang bulan ini rata-rata memang lagi postpone. Artinya tetap saya kerjakan, tapi tidak bisa seramai kayak kemarin ya, karena bahan sekarang juga agak susah, beberapa toko udah tutup. Kemudian penjahit, dari beberapa penjahit saya ada yang pulang ke kampung halaman sampai sekarang masih belum berani balik ke Bandung. Jadi ya nggak apa-apa sih, artinya ya sudah, yang penting jalan pelan-pelan. Kalau penjualan sebenarnya karena saya selain pendaftar juga banyak item lainnya. Nanti kalau misalnya bisa dibahas yang lain, cuma jadi ya ini sepi, yang lain rame jadi gitu. Nanti setelah pandemi corona selesai, otomotif traveling mau main ke sana ya, Mas ya? Tok, silakan. Mau pinjam, mau dipakai. Boleh ya, disuguhin tapi Kebetulan Mas. di sini ya sering banyak teman-teman yang off-roader datang untuk pinjam untuk dipakai dengan properti, banyak item yang bisa dibawa bawa. Kalau mau ngetes mobil traveling butuh berapa tenda, kabari, tapi jangan buru-buru. Siap. Itu Jauh-jauh kita hari tunggu-tunggu biar Mas. Nanti, disiapin. Jangan dadakan lah gitu. Nanti Kalau kita- dadakan waduh nah Mas nggak dadakan sehari sebelumnya biasanya Mas. wah, Oke Mas Nino, siap. terima kasih bincang-bincangnya Mas. Sukses Sama-sama. selalu Mas. Sama-sama. Semoga Jalan-jalan. tendanya makin merajalela, tendanya makin banyak Amin. yang pesan. Amin. Thank you Mas Nino. Sama ya, jaga-jaga kesehatan, selalu waspada. Oke, Sobat Otomotif Traveling, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Catur Wibowo atau biasa kita panggil Ninot. Dia bikin tenda yang tadinya juga dia senang meliput off-road, senang ikut off-road, jadi off-roader juga. Sekarang mengembangkan jadi bikin tenda. Temannya Sesuai off-roader, dengan Mas. temannya off-roader katanya. Sesuai dengan passionnya dia. Oke, Sobat Otomotif Traveling, itu dia. Sampai jumpa lagi di lainnya. See you.